جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kemarin kita murojaahnya sampai isim mu'rab dan membuat kalimat ya. Ustazah. Baik. Isim mu'rab kemarin itu yang udah kita pelajari ada berapa ya? Ada mufrad, musanna, jamak, jamak dibagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Kemudian ada asmaul khamsah, ada isim maksur, manqus, dan ismul ladzi la yansorif. Jadi isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab dari isim mufrad itu ada 4 ya, ada isim manqus, isim maksur, asmaul khamsah, dan ismul ladzi la yansorif. Ya, isim manqus ini apabila dia berakhiran dengan ya lazimah dan hurufnya sebelum huruf ya tersebut berharokat kasroh. Kalau maksur itu dia berakhiran dengan alif lazimah sehingga huruf sebelumnya adalah berharokat fathah. Nah, kalau asmaul khamsah ini dia khusus ya, terdiri dari 5 isim, yakni abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Nah, ketika dia tidak beridhofah atau berdiri sendiri, maka tidak dinamakan asmaul khamsah. Dinamakan asmaul khamsah itu apabila dia beridhofah dengan isim yang lainnya, isim domir, isim zohir ya. Baik. Perlu dimurojaah yang ini Umahat atau langsung kita masuk ke isim mabni? Kita masuk langsung ke isim mabni ya. Baik, Ustazah. Iya, insya Allah udah jelas kan ya kalau untuk maksur dan mankus, atau mau murojaah lagi? Murojaah lagi. Baik Umi. Baik. Kita Maksud dan murojaah lagi. manqus kayaknya belum, Ustazah belum ngerti banget. Belum begitu paham. Taib. Ya, kita mulai dari isim mankus atau al-mankus ya. Isim mankus, isim yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya berarti kasroh. Jadi kalau ya itu menyesuaikan ya, berarti ya ini memiliki anak kasroh. Jadi dia berakhiran atau sebelumnya adalah kasroh. Contohnya al-hadi, petunjuk, al-qadhi, hakim, az-zani, laki-laki pezina, na'udzubillah, ad-da'i, pendakwah, an-nahi, yang melarang, ar-rami, yang melempar atau pelempar ya. Nah, ini semuanya disebut dengan manqus karena diakhiri dengan huruf ya. Ya, dengan huruf ya. Terus kemudian ya, nah di sini keadaan isim manqus ketika dia marfu, mansub, dan majrur. Jadi ingat ya, mu'rabnya isim itu terdiri dari 3. Yang pertama marfu, yang kedua itu mansub, yang ketiga majrur. Jadi majrur ini hanya dimiliki oleh isim. Adapun fiil itu tidak majrur, tapi dia majzum. Sebaliknya, sehingga isim itu dia tidak pernah sukun atau jazm ya. Jadi yang tidak dimiliki oleh isim itu majzum, tapi yang dimiliki oleh fiil itu majzum, atau yang tidak dimiliki oleh fiil itu adalah majrur. Nah, di sini contohnya adalah ja'al qadhi. Ya. Hakim telah datang. Al-qadhi di sini disebut dengan isim yang marfu, ya, dia sebagai fa'il atau pelaku dari ja'a. Ya, di sini tanda rofa'nya adalah dengan dhamma muqaddarah. Artinya dia dhammahnya itu tidak terlihat. Takdirnya al-qadhiyu. Kenapa? Karena sikol atau berat ya.
Terus kemudian ro'aitul qadiyah. Nah, di sini keadaan mansub isim al-manqus dia adalah dengan fathah zahirah. Fathahnya terlihat ya. Jadi huruf ya ini bisa diharokati fathah karena fathah itu harokat paling ringan. Bisa mudah diucapkan. Al-qadiyyu ya al-qadiyya di sini kenapa dia fathah mansub? Karena dia sebagai objek. Ya, subjeknya mana? Subjeknya nih. Dia dhamir tu. Ya, takdirnya ana. Ra'aitul qadhi bermakna ana ra'aitul qadhiya. Ya, artinya saya melihat seorang hakim. Kemudian berikutnya kondisi majrur isim manqus marartu bil qadhi. Nah, di sini ketika majrur dia juga sama ya kasrah muqaddarah. Muqaddar sama-sama dengan keadaan ketika dia marfu. Ya, sehingga sulit pengucapan qadhi ini sulit bagi orang Arab. Maka di sini harokatnya itu ditakdirkan. Catatan, harkat akhir huruf dari isim manqus hanya dapat terlihat pada posisi mansubnya. Ya, jadi harokatnya itu hanya terlihat ketika dia mansub saja. Qadiyah. Adapun jika isim manqus i'rabnya marfu dan majrur, maka harokat terakhirnya tidak nampak. Ya, jadi ya-nya ini nggak ada harokatnya. Maka ini disebut dengan dhammah muqaddarah ketika marfu, ketika majrur, kasrah muqaddarah. Ya, seperti itu. Nah, ini semuanya ya al-hadi, al-qadhi, az-zani, ad-da'i, an-nahi, ar-rami bisa dibuat fa'il dalam jumlah ifi aliyah dan juga dia juga bisa sebagai mubtada dalam jumlah ismiyah ya. Berikutnya. Nah, itu tadi isim manqus. Bisa dipahami sampai sini Ummahat? Ya, nanti tinggal prakteknya itu membuat kalimat. Misalnya dengan fa'il ya, fa'il beberapa contoh di sini. Kita lanjutkan berikutnya al-maqsur atau isim maksur ya, dinamakan isim maksur yakni isim yang huruf akhirnya itu alif layinah. Dan pada huruf sebelumnya itu berharokat fathah ya. Contohnya al-fata, al-huda, al-wusta, Musa, Isa, al-mustashfa. Ya, kenapa Musa dan Isa ini tidak diberi alif lam? Karena dia sudah ma'rifah, ya nama orang. Sehingga tidak perlu diberi alif lam. Al-fata artinya pemuda, al-huda petunjuk, al-wusta yang tengah. Kemudian yang ini dilihat semua ini diakhiri dengan alif layinah atau alif bengkok kalau orang kita ini ya memahaminya. Nah, sehingga huruf sebelumnya jika seperti ini maka fathah. Fathah semuanya. Kalau di sini kasroh ya berarti di sini nggak ada titiknya berarti di sini ya. Kalau huruf sebelum huruf terakhirnya itu kasroh dan huruf terakhirnya ini tidak bertitik misalnya ya, maka di sini dia disebut isim manqus, itu yang membedakan. Baik. Kemudian keadaan mu'rab isim maksur yang pertama ketika dia marfu. Contohnya di sini jaa Musa. Musa telah datang, ya. Di sini kita lihat tidak ada harokat domahnya. Bukan karena sikol tapi karena ta'adzur. Karena ada uzur. Uzur kenapa ya? Alif karena tidak bisa diharokati ya Ummahat. Yang bisa diharokati itu adalah hamzah. Maka ketika yang berharokat ini hamzah maknanya akan berbeda. Alif tidak akan pernah bisa diharokati. La yaumil akhir. Nah, di sini marfu tandanya dhammah muqaddarah. Takdirnya seperti di sini ada wawunya, tapi karena dia tidak bisa diharokati sehingga muqaddarah. Kemudian ra'aitu Musa ini juga muqaddarah.
Kemudian nazartu ila Musa. Nazartu ila Musa. Aku melihat pada Musa. Ini juga kasrah muqaddarah. Ya. Kesimpulannya, keadaan isim maksur ketika dia marfu, mansub dan majrur semuanya harokatnya adalah muqaddarah. Ya, tidak tampak. Itu tentang isim maksur. Ya, banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu ya adalah isim-isim yang 5. Al-asma itu jamak ya. Jamak dari ismun. Mufradnya ismun. Kemudian kalau khamsah 5. Berarti di sini ada 5 isim yang dimasukkan ke dalam asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, famun, dhu. Kelima isim ini akan menjadi asmaul khamsah ketika dia beridhofah dengan isim yang lain, baik itu isim zahir maupun isim dhamir. Ya, tanda i'rab ketika marfu adalah wawu. Kemudian mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Ya, dan ini berlaku untuk asmaul khamsah ketika isimnya berposisi sebagai mudhof. Adapun jika tidak diidhofahkan maka diirab layaknya isim mufrad biasa ya, seperti isim mufrad biasa. Ketika kalau isim mufrad biasa kata abun itu berarti marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Contohnya di sini kalimatnya Abu Bakrin. Berarti kata abun diidhofahkan dengan nama Bakrin. Ya, maka menjadi Abu Bakrin. Nah, di sini letaknya tanda marfu'nya asmaul khamsah itu dengan waw. Nih. Ketika dia beridhofah. Ja'a Abu Bakrin. Ra'aitu Aba Bakrin. Marartu bi Abi Bakrin. Ya. Abu marfu dengan wawu, aba mansub dengan alif, kemudian abi majrur dengan ya. Majrur karena diadahului oleh huruf jar. Nah, tadi berikutnya lagi. Nah, di sini contoh variasi dhamir dari asmaul khamsah. Jadi kata abun, nah, kata abun di sini diidhofakan tidak hanya kepada isim dhamir saja, tidak diidhofakan kepada isim zahir juga. Tapi ada isim dhamir, ada isim zahir. Ya, di sini ada isim alam ya. Isim alamnya ada Muhammad, Zaidun. Kalau malin ini dia isim. Kum isim dhamir. Ka isim dhamir. Ya, ja'abukum aku Muhammadin hamu Zaidin fuka zumalin. Umat yang mengikuti bahasa Arab kemarin pasti sudah ini ya, sudah memahami itu. Kita kemarin pernah belajar mudhaf ilai. Nah, di sini ya, kata Muhammadin ini dia wajib majrur. Ya, karena sebagai mudhafun ilai. Zaidin juga demikian. Wajib majrur karena sebagai mudhafun ilai. Malin juga demikian. Wajib majrur karena sebagai mudhafun ilai. Nah, adapun abu, aku, hamu, fu, lu. Nah, ini dia sebagai mudhaf maka tidak boleh dilekati oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin. Ya, kenapa di sini kumnya tidak kumi? Ya, karena isim domir itu mabni. Apapun keadaannya, baik dia marfu, mansub maupun majrur, dia tetap mabni. Ya, kalau kum berarti di sini mabninya di atas sukun. Kalau ka mabninya di atas fathah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya di sini ketika keadaannya mansub ya. Taib. Ini sebentar. Ya. Kita baca dulu. Silakan yang pertama mau baca keadaan marfu. Nomor 1 siapa? Umi Yayan. Umi Yayan ada?
Ya ada. Gimana Ustazah bacanya gimana? Baca saja. Ja'a abukum, ja'a akhu Muhammadin gitu. Oh. Ja'a Muhammadin. Ja'a abukum. Oh, sebentar yang mana ya? Ya, Ja- abukum. Toh, Lihat Yang di atas screen. ya. Ja'a abukum ro'aitu Abu Bakrin marortu bi ayyi bakrin. Bi abi Oh, bi Abi Bakrin. marortu bi abikum. Oh, marortu Yang mana bi Umi baca ini Abi. kah? Iya. Yang ini. Yang mana? Kelihatan nggak? Kursor anak kelihatan nggak ini bergerak-gerak ini? Oh, yang ini. Oh, iya. Hmm. Ja'a abukum ro'aitu abakum marortu bi abikum. Iya, ja'a abukum. Ayah kalian telah datang. Ro'aitu abakum. Aku melihat ayah kalian. Marartu bi abikum. Aku berpapasan dengan ayah kalian. Abukum di sini dia marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Ya, Oh, wow. abakum mansub, Dengan akum mansub, tanda nasabnya dengan alif. Kemudian bi abikum di sini majrur, tanda jarnya dengan ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya silakan Umi 2, nomor 2. Umi nomor 2 siapa? saya Umi Nufida. Ustazati. Ya, Afan Ustazati. Silakan Umi. Baik, besarin dikit. Ya, bismillah. Ja'a akhu Muhammadin. Ra'aitu akha Muhammadin. Marartu bi akhi Muhammadin. Artinya? Muhammad telah datang. Ya, saudara laki-laki Muhammad telah datang. Jadi yang datang siapa? Bukan Muhammadnya, tapi saudara Saudara laki-lakinya Muhammad. Saudara laki-lakinya Muhammad telah datang. Kemudian? Ra'aitu akha Muhammadin. Itu melihat ya. Saya Saya melihat melihat. saudara laki-laki Muhammad. Saya melihat saudara laki-laki Muhammad. Marartu bi akhi Muhammadin. Marartu, saya berpapasan dengan saudaranya Muhammad. Saudaranya Muhammad. Nah, barakallahu fiki. Lanjut berikutnya. Hamun. Ya, Umi nomor 3 silakan. Umi nomor 3 siapa? Bunda Nurul. Masih di mute Bunda Nurul. Iya, Umi Feki ada? Oh, Umi Nurul ada. Oh iya. Ya. Yang mana saudara yang baca? Misalnya kecil. Iya, yang Hamun. Iya, HP-nya dicubit ya Umi kalau masih kecil atau ini nih. Iya. Tadi tidak tak sebut. Abun, Ja'a. Hamun. Oh, Hamun. Nomor 3. Hamun. Ya, Hamun, Ja'a. Hamu, Zaidin. Apa? Zaidin ya? Ja'a Hamu Zaidin. Zaidin. Ja'a diulang. Ja'a Hamun, Ja'a Hamu Zaidin. Famun hadza Ra'aitu Hama Zaidin. hadza ra'aitu Ra'aitu bukan. Yang ini Umi. Yang anak kursornya ini bergerak kelihatan tidak Umahat? belum kelihatan kursornya. Sebelah kiri Umi barisnya. Oh iya, ra'aitu hama apa sih? Ra'aitu Hama Zaidin. Ra'aitu Hama Zaidin. Lanjut, marortu. Mana ya saya marortu? Marortu bihami Zaidin. Habis ya? Marotu.
Kelihatan Tulisannya tidak Umi yang lainnya di layar? Kelihatan saja. Terlihat Ustazah. Kelihatan. Berat besar ya? Besar ya? Jelas. Besar, jelas. Maror. Oh, mungkin tulisannya ini tulisannya. HP-nya Kayak Umi Umi dimiringin Umi dimiringin, handphonenya. dimiringin Umi. Dimiringin. Oh, bentar. Ditidurin. Iya, Eh, Bentar. Ada? Ya, maror tuh diapin ya, saudara. Yang ini, yang anak kasih tanda merah kelihatan? Iya, kelihatan. Heeh, Maror tuh diapin. heeh. Bihami Bihami Zaidin. Zaidin. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khair Umi Nur. Ya, ja'a hamu Zaidin. Ipar Zaidin telah datang. Ro'aitu hama Zaidin. Saya melihat iparnya Zaid. Marortu bihami Zaidin. Saya berpapasan dengan iparnya Zaid. Baik. Lanjut berikutnya. Umi berikutnya siapa? Umi Saya nomor 4. nomor 4 Becky. Ustazah. Ya, Umi Feki silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak kasih warna merah. Ya Ustazah. Famu hadza fuka Famun. Ditanwinkan famun. famun hadza fuka za'aitu ro'aitu faka Mm-mm. nazor bentar bisa diterangin nazor tu ilafika. Mm-mm. Famun itu artinya mulut, ya. Ini mulutmu, gitu. Ini Terus kemudian itu maka aku melihat mulutmu. Nazar tuh aku melihat kepada mulutmu, gitu ya. Walau alam ini. Insyaallah itu ya. Famun itu fam dari kata mulut. Barakallahu fi ummik faki, jazakumullah khairan. Oh, Baik, Ustazah. lanjut. Berikutnya silakan Umi. Yang anak kasih warna kuning. Mm-mm. Umi Rasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Jauhnya dari Bimbingannya. tidak boleh. Zu. Ja'a zumalin. Ro'aitu zamalin. Iya. Iya. Umi Rosi dibuka lagi mic-nya. Mic-nya dibuka lagi tertutup. Mute-nya dibuka lagi Umi. Mikrofonnya. Mikrofonnya sudah. Sudah ya. Diulang lagi. Zu. Ja'a zumalin. Ro'aitu zamalin. Marortu apa itu? Bidi. Bizimalin. Baik. Zu itu yang memiliki ya. Nah, maka di sini dia membutuhkan isim yang disandarkan. Orang yang memiliki harta telah datang. Ro'aitu zamalin. Saya melihat orang yang memiliki harta. Marartu bidzi malin. Saya berpapasan dengan orang yang memiliki harta. Ya. Baik. Berikutnya. Silakan berikutnya lagi kita ulang biar makin lancar dan makin melekat. Setelah Umi Rosi, Umi Heni, kemudian Eyang Endro, Umi Sri. Silakan Umi, siapa tadi? Nabagia. Umi Heni. Dibuka mic-nya Umi. Ya Ustazah. Iya, kembali lagi di kata abun. Baik. Abun. Ja'a abukum. Ro'aitu abakum. Marortu bi'abikum. Iya. Ja'a abukum.
ayah kalian telah Ayah datang. kalian telah datang. Iya, Kemudian saya saya melihat. melihat ayah Mm-mm, kalian. terus, Saya berpapasan dengan ayah kalian. nah, Mumtaz, barakallah fiik, jazakallah Jazakallah khair khair, Umi Ustazah. Hani. Terima kasih, Amin Ustazah. wa iyyakum, Masya Ya. Allah. Silakan berikutnya Umi Eyang Endro, warna hijau. Akhun, mic-nya dibuka Eyang. Ja'a ahu jasa ahu Muhammadin. Mm-mm, Itu akho Muhammadin. mm-mm. Marartu bi akhi Muhammadin. Nah, artinya Ja'a aku Muhammadin. Adalah saudara. Ja'a telah datang saudara Muhammad. Ya. Mm-mm. Akho Muhammad. Saya melihat saudara Muhammad. Ya, saya melihat saudaranya Muhammad. Nah, Marortu, saya bertemu dengan saudara Muhammad. ya, saya bertemu dengan saudaranya Muhammad. Ya, bukan saudara Muhammad. Kalau saudara Muhammad nggak dikasihnya nanti dikhawatirkan pemahamannya ketemunya sama Muhammad, pada ketemunya sama saudaranya Muhammad. Saudaranya Nah, iya. Ayo, lanjut berikutnya Umi Sri. Umi Sri. Silakan. Oh, nggak ada ya, beliau terlempar ya. Ada. Iya, Bunda silakan Umi Sri. Oh, putus-putus suaranya. Suaranya terputus-putus sepertinya. Umi Sri. Ya. Umi Sri ada? Nggak ada ya suaranya di tempat anak Umat. Ya, Saya- sinyalnya nggak putus sekali saja. Sepertinya sinyalnya Ustazah. Oh ya Umi Sri. Allah. Semoga Allah mudahkan. Tapi nanti sembari menunggu beliau ada lagi ya, kita lanjutkan dulu pembahasannya. Contoh Asmaul Husna yang tidak dalam Asmaul Husna. Asmaul Khamsah yang tidak dalam bentuk mudhof ya. Nah, ini contohnya kata abun, akhun, kemudian hamun, famun ya. Ketika dia tidak pada bentuk asmaul khamsah, artinya dia tidak beridhofah. Maka di sini i'rabnya itu seperti isim mufrad biasa. Ya Umi. Baik, contohnya abun, jaa abun. Bapak telah datang. Ra'aitu aban. Bapak, saya melihat bapak. Ya, kemudian marartu bi abin. Saya melihat seorang bapak. Nah, jadi di sini abun, aban, abin ini masuknya nanti ke dalam isi mufrad biasa. Ya, bukan tergolong dari asmaul khamsah karena dia tidak beridhofah, tidak digandengkan, tidak disandingkan dengan isim yang lain. Bisa dipahami sampai sini, Mahat? Kita lanjutkan. Umi Yayan, coba dibaca lagi. Abun, ja'a abun. Sekalian dibaca artinya ya Umi ya. Ja'a abun, saya seorang ayah telah datang. Gitu. Umi Yayan tidak ada. Nomor 2, Umi Novi silakan. Ada Ustazah, apaan ininya belum di ini. Oh iya. Silakan Umi Iya. Yayan. Ya, abun. Ja'a abun, telah datang ayah. Ro'aitu aban, saya melihat ayah. Marortu bi abin, saya berpapasan dengan ayah. Gitu ya Ustazah. Nah, iya. Ya, jazakallahu khair. Wa iyyakum, jazakallahu khair. Lanjut berikutnya. Akhun, Minovi.
Iya. Ja'a akhun. Ra'aitu akhan. Marortu Ro'aitu akhon. Ra'aitu akhon. Marortu bi akhin. Ini ja'a akhun. Saya melihat saudaranya. Gitu saja. Ya, saya melihat seorang saudara atau saudara. Ya, akhun itu saudara laki-laki ya. Saya melihat saudara laki-laki. Marortu bi akhin, saya berpapasan dengan saudara laki-laki. Nah, lanjut berikutnya. Namun, Saja, saya kedengeran? ya sebentar. Dibuka lagi mic-nya, Ukti. Ya, saja. Umi Sri ya? Umi Sri? Ya, bisa ya, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah terdengar. Coba Umi ya, Hamun tadi ya, yang di sebelahnya. Ya, Hamun, Ja'a, Hamu, Zaidin. Yuk. Ya. Hamun, Ja'a, Hamu, Zaidin. Ro'aitu, Hama, Zaidin. Marortu, Bihami, Zaidin. Telah datang mertua Zaidin. Ya, saja. Hamun tuh ipar ya, Umi. Ipar atau mertua ya? Ipar. Oh, ipar ya. Ipar. Oh ya. Nah, telah datang ipar Zaidin. Aku melihat ipar Zaidin. Aku berpapasan dengan ipar Zaidin. Nah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya yang tadi itu, melanjutkan yang Hamun sebelahnya, sebelah kanan. Siapa tadi setelahnya? Nomor 2, Umi Novi sudah? Sudah, Bunda Nurul. Oh iya, Umi Nurul. Salah. Gimana salah? Iya. Hamun. Hamun, Ja'a, Hamun. Ja'a. Ja'a, Hamun. Ra'aitu, Haman. Nah. Marortu, Umi. Marortu, Bihamin. Iya. Saya melihat seorang ipar. Kemudian seorang ipar telah datang, saya melihat seorang ipar, saya berpapasan dengan seorang ipar. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Berikutnya kata famun, silakan. Umi Faki ada? Umi Rosi. Yang hamun Saya saja. Famun. Famun? Famun. Hada famun. Ra'aitu faman. Nazartu ila famin. Ya, nazartu ila famin. Nah, hada famun artinya ini adalah mulutku ya. Mulut. Ya, ini adalah mulut. Kemudian faman. Saya melihat mulut. Saya melihat mulut. Nazartu artinya apa saja? Iya, sama kayak melihat juga. Saya nazartu ila. Saya melihat pada mulut ya. Kalau nazartu, ya kalau nazartu setelah nazartu itu ada huruf jar ila. Melihat kepada apa, ya? Sama kayak marortu. Kalau marortu itu gandengannya bi. Kalau nazartu itu gandengannya adalah dengan ila. Barakallahu fiik Umi Nur. Umi Rosi, jazakumullah khair. Umi Heni silakan. Abun. Baik saja. Maaf. Abun ja'abu atau ya maaf saja. Abun ja'a abukum itu ya Ustaz ya? Bukan, ja'abun. Yang ini Umi, yang darah sini. Oh iya.
sebentar saja. Abun, ja'a abun. Kemudian ro'aitu aban. Betul saja. Ra'aitu aban. Ya, ro'aitu ada aban. Marortu bi abin. Marartu Pakai bi abin. ya. Ayah saya telah ini. Tidak ada sayanya, Tidak, seorang saya ayah telah datang. seorang ayah telah datang. Tidak ada Nah, dalam bentuk mudhof ya. Ro'a itu aban. Terlihat seorang ayah, begitukah? saya melihat seorang ayah. Saya melihat seorang ayah. Marortu bi abin. Saya bertemu atau berpapasan dengan seorang ayah. Begitu saja. Iya, barakallahu fiik, jazakallahu khair Umi Hani. Jazakallahu khair Ustazah, mohon maaf. Iya, silakan Eyang Hendro. Akhun. Haza akhun. Ro'a itu akhon. Marortu bi akhin. Aku adalah saudara laki-laki. Haza akhun. Ini adalah saudara laki-laki. Ro'a itu akhun. Dan saya bertemu dengan saudara laki-laki. Marortu bi akhin. Saya berpapasan dengan saudara laki-laki. Nah, mumtaz, barakallahu fiik, masya Allah. Lanjut berikutnya, Umi Sri. Baik. Hamun, ja'a hamun. Ja'a hamun. Ro'aitu haman. Marortu bihamin. Mana nih? Telah datang seorang ipar. Saya melihat seorang ipar. Saya berpapasan dengan seorang ipar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita jelaskan dulu di sini. Ya, di sini coba kita lihat ya Umi semuanya. Kita perhatikan antara kata yang sebelah kiri dan di sebelah kanan ini kiri ya, kiri atau A. Di sini B. Kita perhatikan. Sama-sama semuanya menggunakan abun, tetapi yang membedakan adalah kalimat yang ada di kolom A, di baris A, ini semuanya kata abunnya dia diidofahkan ya, atau disandingkan dengan kata lain. Nah, di kata lain di sini ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa isim alam, ya kata nama orang. Kemudian ada yang berupa isim atau kata benda lainnya, ya. Baik. Nah, perbedaannya kelihatan sekali ya. Ketika marfu, kalimat yang ada di kolom A ini tanda rofaknya adalah dengan wawu, ya. Kita lihat sekarang di kolom B. Ya, ja'a abun, hadza akhun, ja'a hamun, hadza famun. Nah, di sini di kolom B, ketika kata abun, ahun, hamun, famun itu marfu, tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Ya. Untuk asmaul khamsah yang di sebelah kiri itu dengan wawu. Nah, karena ini tidak dimodofkan ke dalam bentuk atau ke dalam isim yang lain, maka dia tetap menjadi isim mufrad biasa. Sehingga tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Bisa dipahami tanda marfu di sini untuk asmaul khamsah dan isim mufrad perbedaannya? Marfunya dhammah. Iya, bisa dipahami Umi atau bingung? Saja berarti yang asmaul khamsah berarti dengan huruf gitu maksudnya. Suaranya Umi Rosi kok kecil ya di tempat Ana ini, volume Ana udah full sekali. Nah, mungkin didekatkan lagi dengan mikrofonnya Umi. Gimana Umi? Rosi coba diulang. Ada suaranya?
Nah, ya ini lebih besar. Yang apa yang Asmaul Khamsah berarti dengan huruf gitu saja. Iya, Mumtaz. Perubahan i'rab dari Asmaul Khamsah ini berubahnya dengan huruf ya. Huruf. Berubah dengan huruf. Sedangkan isim yang terletak di kolom B ini berubahnya dengan apa, Umahat? Dhamma. Berubah dengan, ya dhamma itu Harokat. disebut? Iya, Harokat. Mumtaz. Berubah dengan harokat. Ya. Nah, jadi u, a, i. Kalau di sini wawu, alif, dan ya. Ini karena yang di sini masuknya ke dalam golongan isim mufrad. Ya, karena dia tidak disandarkan ke dalam kata yang lain. Sedangkan yang di sebelah kolom A itu dia beridhofah dengan isim yang lain. Ya, maka disebutlah itu Asmaul Khamsah. Jadi Asmaul Khamsah itu sesuai dengan namanya 5. Maka cuma hanya di kata abun, akhun, hamun, famun, zu. Apabila dia beridhofah dengan isim yang lain. Kalau dia tidak beridhofah dengan isim yang lain, dia tetap dikatakan isim mu'rab, isim mufrad. Isim mufrad biasa. Sehingga nanti pengaruhnya adalah tanda i'rabnya ya. Kalau berubahnya dengan huruf, berarti yang berubah adalah hurufnya. Kalau yang berubah dengan harokat, berarti yang nanti berubah adalah harokatnya. Gitu. Bisa dipahami Umi Rosi dan umat semuanya? Belum bisa diulang. Gimana? Belum paham ya? Ya, Tayyib. Sekarang kita huruf sama harokat. Ya, huruf sama harokat bedanya apa? Begitu ya? Ya. Ya, kalau huruf itu ya alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal sampai ya. Tetapi kalau di dalam i'rab ya, dalam isim mu'rab itu huruf yang berubah itu cuman wawu, alif, dan ya. Itu saja, 3 huruf ini aja. Ya, 3 huruf ini aja. Kita masih di marfu, belum di mansub sehingga belum kelihatan apa sih maksudnya yang berubah dengan huruf, gitu ya. Ya, ini hanya 3. Sama seperti harokat. Harokat itu cuman ada dhammah, fathah, dan kasroh. Ya, kalau ini untuk berubahnya huruf, itu huruf yang berubah itu cuman di wawu, alif, dan ya. Itu untuk isim yang mu'rab. Ya, jadi asalnya kata abun ini isim mufrad biasa. Tetapi ketika ada isim lain ya, abukum. Nah, abukum ini begini Umi, asal muasalnya abukum itu ya, abun dan domir antum. Itu antum. Maka menjadi abukum. Kenapa ada tambahan wawu? Karena abun ketika dia beridhofah ke dalam atau dengan isim yang lain, maka dia berubah menjadi namanya. Namanya berubah menjadi Asmaul Khamsah. Jadi isim-isim yang istimewa, dikecualikan. Gitu. Maka ketika dia marfu, tandanya bukan dhamma tapi dengan wawu. Ini ada penambahan huruf ini. Ada wawu ya. Sebelumnya kan abun tidak ada wawunya. Karena dia diidhofahkan atau digandengkan dengan isim domir kum ya. Maka di sini sebelum domirnya ada wawunya. Inilah yang disebut dengan berubah hurufnya. Jazakallah khair Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Kalau sekarang misalnya belum begitu paham, nanti insya Allah lama-lama akan paham. Insya Allah. Ya. Sekarang kita lihat kata abun, ahun, hamun, dan famun. Ya. Kita lihat semuanya di sini di akhir. Berarti kalau kita belajar tentang mu'rab,
berubah-ubah itu berarti yang berubah adalah huruf terakhirnya. Nah, yang berubah itu bisa huruf, bisa harokat. Nah, kalau isim mufrad, ini berarti dia yang berubah adalah harokatnya. Sehingga di sini ketika dia marfu, tandanya adalah dengan dhammah. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kita lihat yang kondisi dia mansub untuk isim yang ada di kolom B. Ra'aitu aban, ra'aitu akhon, ra'aitu haman, faman. Ra'aitu faman. Kata aban, akhon, faman, dan haman, ya ini semuanya mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Jadi dia di sini yang berubah adalah harokatnya. Ya, berubah harokat. Baik. Terus kemudian kita lihat marartu bi abin, marartu bi akhin, marartu bi hamin, nadhartu ila famin. Nah, di sini semuanya harokatnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena didahului oleh huruf jar bi. Ya, sehingga kondisi ini menjadikan isimnya adalah majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasroh. Baik. Kesimpulannya, perubahan dari dhammah, fathah, dan kasroh inilah yang disebut dengan mu'rab. Berubah-ubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah harokatnya. Yang mana ketika marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Ketika mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Ketika majrur, tanda jarnya adalah dengan kasroh. Ya, jadi ini tadi yang di sebelah kolom B itu isim mu'rab yang mana kategorinya dia masuknya ke dalam isim yang mufrad satu yang berubah dengan harokat, ya, dengan dhamma, dengan fathah, dengan kasrah. Baik, di kolom B ini apakah ada yang masih bingung Umi semuanya? Irfan Ustazah, apa Insya Allah mesti pelan-pelan tanwin dipelajari Ustazah? saja. Ustazah, Iya. apa harus domah tain, terus fathah tain sama kasroh tain semua? Atau Tidak Umi, kalau tidak? misalnya dia dilekati oleh alif lam, ya berarti tanwinnya hilang. Misalnya ja'a al-abu, ya. Hadza al-akhu, ja'a al-hamu, hadza al-famu, gitu. Oke. Jadi bisa bertanwin, bisa tidak, ya. Cuman dia pasti marfu'nya dengan dhammah. Makanya kita tidak kasih tanda, tidak kita kasih tanda rofanya adalah dengan domatain gitu ya, tapi dengan doma saja tanpa tanwin. Karena nanti bisa dia bertanwin, bisa tidak. Oh ya. Jazakallah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan yang di kolom A. Ya, tadi sudah marfu'nya, sekarang kita pindah ke mansub. Ya, diperhatikan di sini Umi semuanya. Ra'aitu abakum. Ra'aitu akha Muhammadin. Ra'aitu hama Zaidin. Ra'aitu faka. Ra'aitu zamalin. Kata abakum, akha, hama, fa, za, ya. Dia semuanya ada alifnya ya, setelah huruf terakhir dari isim tersebut ada tambahan alif. Kalau tadi ada tambahan waw. Nah, ini ada tambahan alif. Inilah yang disebut tanda nasab untuk asmaul khamsah. Sehingga asmaul khamsah ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah dengan alif, ya, dengan alif. Yang dilihat adalah hurufnya, bukan harokatnya. Karena asmaul khamsah termasuk isim yang mu'rabnya, mu'rab itu berubah, yang berubahnya dengan huruf, ya. Abakum, akha Muhammadin, hama Zaidin, faka zamalin.
Yang dilihat bukan di huruf terakhirnya, bukan di kum mim, bukan di dal, bukan pula di huruf kafnya ya, tapi yang dilihat adalah di isim ini ya, di asmaul khamsanya. Bisa dipahami sampai sini untuk mansubnya asmaul khamsah ummahat sekalian? Insya Allah. Insyaallah. Insya Allah ya. Jadi yang dilihat itu alif. Jika membaca Al-Quran, menjumpai suatu kalimat ya, terdiri dari 5 ini aja, aba, akho, hama, fa, za misalnya ya, berarti nanti masuknya ke asmaul khamsah yang dia mansub ya. Kalau dengan alif, kalau dengan waw berarti dia marfu. Baik, kita lanjutkan yang keadaan ketika dia majrur. Marartu bi abikum. Saya berpapasan atau ya saya bertemu boleh, berpapasan boleh dengan ayah kalian. Ya, kum kalian. Dhamir apa kum di sini? Kum, Antum. 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 Dhamir antum apa? Ghaib, mutakallim atau mukhatab? Mukhatab. Mukhatab. Mukhatab ya, lawan bicara. Nah, ahsanti. Kemudian bi ahi, bihami, ilafi, ya ilafika, kemudian bidhi malin. Nah, semuanya ini coba kita perhatikan di sini ada fika ya, dia langsung nyambung kepada dhamir jarnya. Ini disebut dengan majrur, tanda jarnya adalah dengan ya. Kita lihat di sini akhir dari kata atau isim tersebut itu ya. Ya. Di sini kenapa ya? Karena didahului oleh huruf jar. Ya, didahului oleh huruf jar bi. Maka di sini dia majrur, tanda jarnya adalah dengan ya. Abukum, abakum, abik, bi abikum, ini semuanya adalah perubahan atau mu'rabnya asmaul khamsah. Yang mana ketika marfu, dia tanda rofaknya dengan wawu. Ketika mansub, tanda nasabnya dengan alif. Ketika majrur, tanda jarnya adalah dengan ya. Ya, maka asmaul khamsah ini digolongkan isim mu'rab yang berubahnya adalah dengan huruf. Nah, jadi beda ya. Kalau yang isim mufrad tadi sama-sama katanya abun, akun, hamun, famun, tetapi dia tidak beridhofah, maka ini digolongkan isim mu'rab yang berubahnya dengan harokat. Kalau kita berbicara dengan harokat, maka yang kita ingat adalah fathah, dhamma, dan kasrah. Kalau kita berbicara tentang huruf yang mana dia mu'rab, ya berarti yang kita ingat adalah wawu, alif, dan ya untuk isim ya. Seperti itu. Barakallahu fikun najamian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, nanti kalau Uminya masih bingung, bilang ya Umi ya. Jadi kita nggak terus, tapi nanti ternyata ada bab yang belum dipahami dengan baik. Apa Ya, insya Allah Ustazah yang bagian A ya, yang marortu bi abikum bi akhi itu selalu huruf jarnya selalu bi gitu ya, huruf ba gitu. Ada ilah, tidak harus tergantung ya, tergantung dengan fiilnya. Kan nador tuh kalau dengan ilah gitu kan, dengan nador tuh kan ya. Iya, nador tuh berarti gandengannya ilah. Ya, nanti memang sebenarnya ada kaidah gitu ya, yang misalnya fiil ini gandengan huruf jarnya apa gitu. Cuman itu nanti dipelajari di tingkat lanjutan. Kalau sekarang itu cuman diberikan yang simpel-simpel saja seperti ini, Umi. Gitu, ya. Wa jazakumullah khair. Apakah selalu bentuknya itu dengan jumlah fi'il? Ya tidak, nanti juga ada jumlah ismiyah, ya. Misalnya kalau jumlah ismiyah apa? Misalnya
Oh, nanti kalau ma'a. Ma'a ini termasuk zorof ya. Ma'a termasuk zorof. Jangan. Ya, intinya asmaul khamsah ketika dia diawali dengan huruf jar, maka tanda majrurnya adalah dengan ya. Tanda majrurnya dengan ya. Sama dengan ini isim musanna, ya. Isim musanna, jamak muzakkar salim. Nah, itu juga semuanya berubahnya adalah dengan huruf ketika ketika marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Nah, itu berubahnya dengan huruf. Sama dengan jamak muzakkar salim ketika marfu dengan wawu, ketika mansub dan majrur dengan ya. Ya. Baik, kita baca dulu catatan untuk yang di Asmaul Khamsah. Isim famun juga memiliki kaidah spesial. Ketika dia di i'rab, ya, ketika dia di i'rab dengan ini jadi bentar. Ya, dengan maka harus dihilangkan mimnya dan tinggal huruf fa-nya. Oh, jadi ini ya, famun. Nah, maka mimnya tadi belum nggak ada yang nanya ya. Mimnya kemana? Mimnya dihilangkan ya. Mimnya dihilangkan jadi cuma huruf fa saja. Sehingga jika di i'rab tidak menjadi famu, tapi langsung berubah menjadi fuka. I'lal, kaidah i'lal namanya ya. Asmaul khamsah bisa diidofakan atau disandarkan ke semua isim domir. Nah ini ya Umi ya. Ke semua isim domir dan seluruh isim zohir. Kecuali apa? Domir ya. Ya, abi dan akhi. Nah, abi dan akhi ini tidak bisa disebut dengan asmaul khamsah. Ya. Semua domir berarti bisa ya. Dari 14 berarti ada 13 domir. Kecuali tadi ya dengan domir mutakalim atau ya. Kemudian adapun zu, dia tidak dapat digunakan dalam sebuah kalimat kecuali dengan posisi sebagai mudhof atau disandarkan ya. Zu. Ya, sehingga dia tidak menjadi isim masuk ke dalam sini ya. Sehingga i'rabnya zu itu selalu dengan i'rab spesial asmaul khamsah. Berbeda dengan keempat isim lainnya yang bisa di-i'rab dengan i'rab spesial sebagai mudhof dan bisa pula di-i'rab sebagai isim mufrad pada umumnya ketika tidak sebagai mudhof. Artinya mudhof itu kalimat yang terletak di awal seperti ini ya. Abu, aku, hamu ini terletak di awal. Maka dia disebut mudhof. Kemudian kum, Muhammadin, Zaidin, ka, malin ini disebut dengan mudhofun ilai. Baik. Ya, Masya Allah pembahasan 3 ya hari ini ya. Isim maksur, mankus, dan asmaul khamsah. Ya mungkin yang asmaul khamsah ini agak panjang ya Umi ya. Nah, itu ya tadi pembahasannya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimurojaah dengan baik sehingga nanti ketika kita masuk kepada pembelajaran atau bab berikutnya kita sudah bisa memahami dengan baik tentang asmaul khamsah, isim mankus dan isim maksur. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Semoga yang sedikit ini menambahkan hasanah ilmu bahasa Arab kita, menambahkan wawasan atau kemudahan kita dalam memahami pelajaran pada hari ini. Dan Allah mudahkan kita pula untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mentadaburi kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, dan memahami bacaan salat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfi minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasiran Ustazah Umu Ibrahim. Sehat selalu Ustazati. Jazakallah khair. Ma'assalam. Alhamdulillah. Syukran semuanya. Sampai jumpa lagi pekan depan insya Allah.